Halo teman-teman, selamat datang di LG Channel ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa yang dihakimi di Kolose 2:16-17. Di dalam pembahasan ini kita masih mengulas tentang kata R. Kemarin kita menyebutkan bahwa R adalah yang dijelaskan di dalam ayat 16, yang mana di situ ada 5 hal, yaitu meat atau drink atau holiday atau new moon atau Sabbath day. Nah, kenapa kita bahas kembali kata R ini? Karena kata R ini penting. Nah, sekarang kita akan coba lagi ulas kembali kata R ini. Kata R ini penting ya, karena kemarin kita mengetahui bahwa R di ayat 17 ini menjelaskan yang ayat di 16 yang tadi kita sebut sebagai 5 hal tersebut. Kemudian kita lihat di sini ada berapa kata R? Di sini ada 5 hal kata R yang dijelaskan di ayat 16. Nah, kemudian kita kemarin menggunakan kata which untuk hanya menyebutkan apa hal-hal yang ada di ayat 16. Tetapi kita tahu bahwa which itu juga mempunyai pengertian yang lain. Benar? Nah, di sini kita bersama-sama dengan Matthew untuk membahasnya. Apa pengertian yang lain dari kata which ini? Pengertian yang lain dari kata which ini, dia mengikuti kata di setelahnya, yaitu kata R yang adalah jamak. Artinya which adalah which yang jamak. Iya, jadi which adalah which yang jamak. Artinya kita mengetahui yang jamak itu ada berapa? Ada 5 hal. Berarti kita tahu bahwa which itu which itu dalam bahasanya, itu bahasa Indonesia itu adalah yang mana kan? Yang mana ya, di antara 5 itu, 5 hal. Seperti itu kan? Lebih tepatnya antara minimal 2, maksimal 5. Iya, benar. Nah, ya betul. Dalam hal ini, tetapi sebetulnya kita harus melangkah yang kalau di tahapan ini kita yang mana di 5 hal dulu. Nah, kemudian kita akan membahas apa yang ditujukan oleh kata which tersebut dengan membahas berapa jumlah kemungkinan yang ada yang berkaitan dengan kata which di ayat 17. Nah, untuk membahasnya kita tahu bahwa di dalam ayat 16 itu ada kategori. Jadi kita tidak bisa langsung membahas kemungkinan-kemungkinan yang ditujukan oleh which itu tanpa kita melihat dulu apa kategori yang ada di ayat 16 atau di 5 hal tersebut. Bisa dicoba kita selidiki, Matthew, apa kategori yang ada di 5 hal tersebut? Ya, kita bisa lihat ada 2 kategori di situ berdasarkan kata in mencangkup meat or in drink. Lalu kata yang kategori kedua in respect mencangkup of an holiday or of the new moon or of the Sabbath days. Artinya di sini kita melihat di sini ada 2 kategori. Ya. Ya. 2. Nah, yang pertama ini menjelaskan kategori apa, Mit? Yang masuk ke mulut. Ini ada mulut. Ini adalah kategori yang masuk ke mulut. Mit. Melalui mulut. Ya, melalui mulut ya. Sedangkan in respect itu kategori apa, Matt? Waktu. Kita lihat di sini ada holiday, the new moon, the Sabbath. Itu adalah kategori waktu. Nah, artinya kita jumlah ya.
Kita cari jumlah yang ada di sini. Di mana di kategori yang masuk ke mulut ini jumlahnya ada 2, bukan 1 ya, tapi 2. Sedangkan kategori yang berkaitan dengan waktu itu ada 3, atau 2 ditambah 3 sama dengan total dari 5 hal tersebut, yaitu 5. Ya, kita lanjutkan bahasanya. Nah, artinya berapa jumlah kemungkinan yang ditunjukkan oleh which ini, itu ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan. 3 kemungkinan. Oke, kita sebut aja di sini ada 3 kemungkinan. Kita tulis saja di sini 3 kemungkinan. Yang pertama apa? Kategori kata in Ya. adalah blank-blank semua. Kemungkinan kedua, kategori kata in respect adalah adalah blank-blank semua. Lalu kategori ketiga, kemungkinan ketiga, kategori kata in dan kata in respect. Oke, artinya di sini kita, karena ini pertanyaannya berapa, jadi kita sebut kemungkinannya ada 2 atau 3 atau 5, bukan begitu, Matt? Ya. Jadi ini tadi sudah kita bahas apa kata yang menunjukkan kategori itu. Tadi kita sudah bahas, yaitu kata in dan in respect ya. Dimana di sini kita tulis ulang aja, di situ ada in itu untuk menunjukkan kategori ke masuk mulut, masuk melalui mulut. Dan yang berikutnya adalah in respect, yang mana ini adalah waktu. Baik, sekarang kita akan menyelidiki salah satu kategori, di mana kita memilih kategori waktu, dan ada beberapa kata yang bisa kita pilih untuk menyelidiki kategori waktu ini, yaitu holiday, new moon, dan Sabat. Gimana kalau kita pilih saja Sabat yang familiar? Iya. Untuk menyelidiki kata Sabat, kita ingat ayat apa? Yang pasti kita ingat Keluaran 28 sampai 9. Ya. Nah, di sini kita langsung ke Keluaran ya, 20 ayat 8 dan 9. Di mana di sini jelas-jelas disebutkan bahwa Sabat itu berkaitan dengan waktu. Dan kita tahu bahwa Exodus itu ditulis kapan? Sebelum Sinai. Sebelum Exodus 20 ayat 8 ditulis di kapan ini? Setelah Musa menerima 10 hukum. Iya, dan ini ditulis saat manusia sudah jatuh dalam dosa atau enggak? Oh, sudah ya. Nah, oke. Dimana di sini berkaitan dengan kita tahu ya bahwa di Exodus 20 ayat 9 ini adalah 6 hari karena Tuhan berhenti bekerja hari ke-7. Kita ingat di ayat mana? Genesis 1 dan Genesis 2 ayat 1 dan 2. Nah, di sini disebutkan bahwa Tuhan berhenti pada hari ke-7 dan Tuhan memberkatinya. Begitu. Artinya, apakah Adam dan Hawa sudah Sabat saat itu, saat setelah penciptaan? Sudah. Artinya sebelum dosa itu juga ada Sabat. Nah, kita akan selidiki juga di mana kira-kira. Tentu saja di sini ya. Di sini ada kata Sabat juga, yang mana kejadiannya adalah setelah kayu salib. Ya, di mana setelah kayu salib ada keep Sabat, ada memelihara Sabat. Kemudian kita selidiki juga apakah setelah
di dunia pertama ini lenyap atau di bumi baru, langit baru ada sahabat. Kita ke ayat mana? Ke ayat Yesaya 66 ayat 23. Ya, di mana di situ juga ada kata Sabat. Yang mana Sabat masih dirayakan juga di langit baru, bumi baru. Iya. Ya, kita lihat di sini. Artinya di garis waktu itu Sabat tetap dirayakan. Di sebelum dosa, di dosa, yaitu di sebelum kayu salib, di setelah kayu salib, dan setelah masuk ke bumi baru, langit baru. Betul. Nah, dari sini ada pertanyaan, apakah Sabat adalah bayang-bayang? Tentu bukan. Ya, tentu bukan. Kita anggap aja, misalkan kita sebut matahari. Kalau matahari ada di sebelum dosa dan matahari juga ada di saat manusia berdosa, dan nanti mataharinya itu ada juga di langit baru dan bumi baru, meskipun langit barunya itu diubahkan, bukan langit baru bumi baru yang sebelumnya, tentunya matahari itu adalah matahari yang sama. Atau bisa kita bilang nggak mungkin bahwa matahari adalah bayang-bayang matahari. Artinya Sabat itu juga bisa kita sebut bahwa Sabat bukanlah yang membayangi Sabat. Artinya Sabat bukan bayang-bayang. Nah, artinya di sini kita lihat bahwa karena Sabat itu bukan bayang-bayang, itu artinya kategori waktu apakah juga bayang-bayang? Nah, artinya di sini waktu juga bukan kategori bayang-bayang. Nah, karena kalau dia kategori bayang-bayang, waktu itu kategori atau waktu itu bayang-bayang dari apa? Iya. Nah, artinya di sini kita bisa bilang bahwa kita tinggal satu kategori lagi yang sisa, yaitu yang kategori dari yang masuk melalui mulut. Berarti di sini kita tahu bahwa hanya ada satu kategori yang tersisa yang berkaitan dengan orang menghakimi jemaat Kolose, yaitu karena kategori apa tadi yang terakhir? Bayang-bayang. Iya, kategorinya adalah yang masuk melalui. Iya. Nah, itulah yang juga menjelaskan bahwa kategori yang masuk dalam mulut itu adalah bayang-bayang. Jadi kesimpulannya, bayang-bayang ada dua hal, yaitu kategori masuk melalui mulut, yaitu midstream ya. Kenapa kita bisa pasti tahu bahwa kategori yang masuk ke dalam mulut ini adalah bayang-bayang jika waktu bukan kategori bayang-bayang? Karena di ayat 17 dikatakan bahwa yang di ayat 16 itu adalah shadow. Artinya shadow-nya berdasarkan dua kategori. Jika kategori waktu bukan bayang-bayang, artinya otomatis kategori yang selain waktu, karena hanya ada dua kategori, adalah bayang-bayangnya. Nah, inilah kesimpulan dari pembahasan part 2 ini, di mana kita bisa tahu bahwa bayang-bayang yang di ayat 16 itu adalah which, atau yang mana dari 5 hal itu tepatnya adalah hanya 2 hal dari 5 hal itu, yaitu
kategori waktu, yaitu meat and drink. Demikian pembahasan kali ini. Selamat mengikuti pembahasan selanjutnya. Bye-bye.